Mari mendekat kosong. Oh ya, maju sedikit lagi. Maju momen sini. Dan orang tua yang dengan langkah pasti mengantar anak-anaknya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus yang senantiasa membuka hatinya bagi anak-anak. Mereka telah dibina dan dibimbing oleh orang tua dan para pendidik, dan sekarang mereka menyatakan tekad untuk menerima Kristus Tuhan, Sang Raja dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak Ketua Dewan Pastoral Stasi Santo Agustinus Luhuk. Bapak Ibu dan anak-anak yang berbahagia, saya mewakili Romo Pastor Paroki menyampaikan selamat datang di rumah Tuhan ini. Perayaan Ekaristi penerimaan komuni pertama bagi anak-anak kita segera dimulai. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan supaya pantas merayakan perayaan Ekaristi. Kita akan memulai dengan menyalakan lilin ini dengan harapan agar Kristus senantiasa menerangi hidup kita. Semoga terang Kristus menghalau segala kegelapan kita. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, Engkau telah mempercayakan anak-anak-Mu kepada kami, supaya kami mengajar dan mendidik mereka mencintai dan mengasihi Engkau melebihi segala sesuatu. Waktu mereka masih kecil tak berdaya, kami telah membawa mereka kepadamu, supaya Engkau membuat atas diri mereka apa yang Engkau sendiri bisa lakukan, yang memberi mereka kehidupan ilahi. Hari ini kami datang lagi membawa mereka pada saat mereka mulai menerima tanggung jawab atas segala tindakan mereka, supaya Engkau menjaga bagi mereka makanan dan kekuatan. Bantulah mereka mengatur kehidupan mereka dalam cinta yang Engkau ungkapkan dalam Tuhanmu yang istimewa, yang dulu Kau persembahkan di kayu salib, dan yang kini Kau ulangi setiap hari di dalam Ekaristi Kudus. Kami berjanji tidak akan menjauhkan mereka dari Engkau, dan selalu membantu mereka menemukan Engkau ya Tuhan, sehingga ketika mereka sudah menginjak usia dewasa, kami akan membawa mereka sekali lagi kepadamu, agar bersama Engkau mereka memasuki jenjang kehidupan yang Engkau pilih sendiri untuk mereka masing-masing. Terkasih, kamu dilahirkan ke dunia ini sebagai anak-anak dari orang tuamu yang sangat kamu cintai. Beberapa hari sesudah kelahiranmu itu, kamu dibawa ke rumah Tuhan untuk dipermandikan. Ia merupakan kelahiranmu yang kedua, yaitu satu hari yang jauh lebih besar daripada hari lahirmu yang pertama. Sebab oleh permandian kudus itu, kamu dilahirkan sebagai anak-anak Bapamu di surga. Pada hari ini Bapa surgawimu mengundang kamu untuk pertama kalinya ke meja komuni. Kamu akan makan roti dari surga, yaitu Tuhan Yesus sendiri.
Sebab itu bersyukurlah kepada Allah dengan segenap hatimu, karena hari ini adalah hari yang sungguh indah. Supaya kita semua pantas menemui Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui kesalahan dan kelalaian kita masing-masing, dan mohon belas kasih dari Tuhan.
senantiasa merahmati hari-hari hidupnya. Mohon keselamatan kekal bagi Bapak Linus Piso, Mama Veronica Sabu, Nenek Urgue, dan anak Edo, Bapak Kundus Enge, Mama Agnes Nole, Kakak Benedikta Somi, adik Lambertus Laba, Bapak William Warik, Mama Elena Letek, Kakak Francisca Lelu, adik Katarina Penny, Bapak Lambertus Labi, dan anak Skolastika Somi, Bapak Ignatius Itong Uak, Bapak Simon Elo Uak, Mama Maria Elizabeth Bare, Bapak Cornelius Lagawato Daten, Bapak Benedictus Puring Daten, Mama Sofia Uring Balaor, serta semua rumpun keluarga Tena Uak, keluarga Daten dan Balaor yang sudah meninggal. Juga bagi Bapak Karolus Ariuna Rajan genap 100 hari, Bapak Mateus Emi Kilo, Mama Agnes Kewaliman, Nenek Paulina Nulur, Kakak Adolfina Goy, Kakak Yosef Bedakoban, anak Arnoldus Jansen Blolo, anak Roberto Karolus Ari, Bapak Paulus Serang Elam, Nenek Yohanes Tuasa Elam, Nenek Ursula Barek, Nenek Mikael Mitempua, Nenek Odilia Dai, Kakak Susana Gunu Elam, Kakak Anastasia Sabu Elam, Kakak Regina Baki Elam, Kakak Anastasia Noni, dan semua mereka yang kita doakan dalam perayaan ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menebus kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Pandanglah anak-anak kesayangan-Mu dengan rela hati, supaya semua orang yang percaya kepada Kristus memperoleh kebebasan sejati. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menuntun hidup kami untuk ikut dalam perjamuan bersama anak-anak kami ini, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Lilin dipadamkan. Terkasih dalam rezeki. Bacaan-bacaan suci hari ini menegaskan kepada kita untuk saling menegur atau menasihati dalam kasih. Meskipun manusia selalu berbuat salah dan dosa, Allah tetap mengasihi dan memberikan rahmat-Nya bagi kita. Marilah kita membuka hati dan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan dengan penuh. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah cara dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku akan mematahkannya dari pucuk yang paling ujung yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan unggas akan tinggal di bawahnya. Mereka akan bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, dan membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering, dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku, Tuhan, telah mengatakannya dan akan membuatnya.
Demikianlah sabda Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi, memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Toh hati kami tabah, tetapi kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu kami berusaha, entah di dalam tubuh, entah di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut ia beroleh, sesuai dengan yang ia lakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Haleluya.
Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan banyak orang, katanya, beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya orang itu pun tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Yesus berkata lagi, dengan apa hendaknya kita bandingkan kerajaan Allah ini? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, dia akan tumbuh menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Anak-anak calon komuni pertama, Bapak dan Mama pendamping, Bapak dan Mama, teman-teman orang muda dan anak-anak yang terkasih, selamat hari Minggu. Hari ini hari yang berbeda dari hari-hari misa biasanya ya. Jawaban umat lebih keras, muka lebih ceria, senyum lebih lebar, dan pokoknya banyak berubah ya. Dan itulah yang dalam Injil hari ini direduksi sebagai hidup adalah suatu proses. Artinya hidup itu berlangsung melalui tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang berkesinambungan, diikuti dengan perkembangan fisik, mental, emosional, dan spiritual sejak kelahiran hingga akhir hayat. Kalau dalam konteks ini ada perkembangan sejak anak-anak ini lahir sampai kamu bawa mereka ke dalam rumah Tuhan ini lagi. Dalam proses ini selalu ada kesempatan untuk belajar, memperbaiki diri dan mengembangkan keterampilan. Gagal dan sukses adalah bagian dari proses pengembangan dan perbaikan diri agar lebih matang dan dewasa. Maka yang perlu adalah kesabaran, ketekunan, tidak mudah menyerah, tidak mudah kecewa dan putus asa, serta siap menghargai semua tahapan yang ada. Waktu yang memadai sangat dibutuhkan demi sebuah proses, demi cita-cita atau tujuan hidup yang lebih besar dan lebih baik. Ini abstraksi dari homili pada pagi ini. Markus dalam Injilnya pada hari ini menyajikan kepada kita dua perumpamaan, yakni perumpamaan tentang benih yang tumbuh dengan sendirinya dan perumpamaan tentang biji sesawi. Perumpamaan yang pertama menceritakan seorang petani yang menabur benih di tanah. Secara bertahap benih itu tumbuh menjadi tanaman yang akhirnya menghasilkan buah. Sedangkan perumpamaan yang kedua mengisahkan tentang biji sesawi, biji yang paling kecil dari semua biji tumbuhan, namun kemudian biji itu ditanam lalu tumbuh dan berkembang menjadi pohon besar, sehingga burung-burung bisa bersarang pada dahannya. Perumpamaan ini kalau kita sebut dengan bahasa-bahasa orang yang sekarang akhir-akhir ini sering omong apa? Hasil tidak pernah mengkhianati apa? Proses. Hasil tidak pernah mengkhianati proses ya. Atau orang bilang
Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Namun kadang-kadang itu kegagalan itu karena kelalaian sendiri, bukan kesuksesan yang tertunda. Menghargai proses dan lain sebagainya, Yesus gambarkan melalui biji sesawi dan benih. Kadang-kadang itu seorang banyak-banyak segala sesuatu mau cepat cantik, mau cepat ganteng, mau cepat dewasa. Ada juga yang buru-buru dewasa, atau mau cepat kaya, contohnya. Atau mau cepat apa nih? Ada banyak sekali sekarang yang instan itu mau yang cepat-cepat, mau cepat putih, misalnya, mau cepat glowing, contoh. Atau banyak sekali kita kalau sebut sesuatu maka ini semua orang kenal. Kedua perumpamaan ini memiliki pesan iman bagi kita. Pertama, kerajaan Allah bertumbuh dengan cara yang sungguh tidak kita ketahui diam-diam dan tidak selalu jelas, tidak dipahami, tidak juga bisa dikendalikan. Kadang-kadang itu kami yang pernah mengajar di seminari tinggi atau seminari menengah, itu ketika satu anak sukses, itu ada komentar-komentar. Wih, dia sekarang nih sudah pintar nih, dulu bodoh-bodoh sama dia tuh. Ada gitu ya. Sekarang dia sudah kepala desa ya. Dulu teman kelas pekulku tuh. Ada yang begitu. Tipe-tipe seperti itu tuh tipe yang tidak menghargai proses. Sekarang dia sudah cantik ya. Cantik kan kau pikir dia tidak usaha. Dulu SD itu keriting lah. Contoh. Lalu kamu berpikir bahwa untuk menjadi baik orang tidak butuh proses. Komentar-komentar seperti itu kalau ada, sampaikan saja bahwa kamu tidak menghargai proses. Dalam pertemuan studi KBI kami kemarin di Rumah Dekatmat Lembata dalam rekoleksi kemarin, Romo Sekde mengatakan begini. Hidup saat ini sedang digandrungi oleh media sosial. Dan kita di Lembata itu ada Facebook. Menakutkan. Lalu dia berpesan selanjutnya begini. Posting apa yang penting, jangan yang penting posting. Sekali lagi. Posting apa yang penting, jangan yang penting posting. Atau sebaliknya, komentar apa yang penting, jangan yang penting komentar. Supaya orang tahu bahwa dia susuk komen. Kadang-kadang kita lihat ada komentar yang tidak berdasar. Kita mau komen balas, ini kata-kata kita terbatas kalau hanya dengan mengetik dengan jari-jari. Bahwa semua orang serba mau cepat saya mau dapat, cepat saya mau terima. Tidak pikir bahwa ada banyak orang yang terlibat di dalam. Ada banyak orang yang berproses di dalam. Ada banyak orang yang berusaha di dalam. Dan itu menurut saya kita terlalu pendek pikir. Dan kita di Lembata itu menyumbang cukup besar untuk masukan buruk dalam aplikasi Facebook. Ingat, posting apa yang penting, jangan yang penting posting. Komentar apa yang penting, jangan yang penting komentar. Kita juga mesti percaya bahwa Allah juga turut bekerja dalam pertumbuhan dan perkembangan benih itu. Bukan tiba-tiba orang ambil keputusan, atau bukan tiba-tiba ada keputusan. Tentu segala sesuatu itu punya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kadang-kadang itu orang tidak pikir itu, langsung saja, itu dan lain sebagainya. Contoh ya. Kedua, kerajaan Allah itu tampaknya kecil dan sederhana pada awal, tetapi memiliki potensi yang luar biasa, signifikan, bertumbuh besar dan pengaruh bagi kehidupan orang lain. Bahkan dari kecilnya biji sesawi bisa bersarang burung-burung pada dahan. Kerajaan Allah tampaknya kecil dan sederhana, tetapi memiliki potensi yang kuat. Saya beri contoh. Seringkali kalau kita sedang bermusuhan dengan tetangga, sebut saja tetangga ya,
kalau saya sebut dengan suami istri terlalu ekstrim. Kita sedang bermusyawarah dari terang, lalu saya pergi ke tabernakel. Tuhan, saya jengkel sekali dan dia tolong sebentar tuh biar dia anak tidak usah lulus SMA. Atau tolong dia usaha bangku sebentar. Karena kita saking emosi, jadi kita mulai gitu, tolong. Jangan pernah berharap bahwa Tuhan, oke, sebentar gagal dia. Dan biasanya orang yang menyakiti kita akan mendapatkan balasan setimpal ketika kita sudah merasa kita tidak sedang membenci dia lagi. Tetapi pada saat itu kita sudah bersahabat dengan dia. Saya beri contoh saya secara pribadi. Saya waktu seminari tinggi itu saya kadang-kadang ada beberapa teman kami tidak baku cocok. Lalu ada keinginan untuk keluar baile, untuk dapat masalah baile. Tapi saat sampai dengan engkau punya sumpah itu terucapkan, kesuksesan itu selalu mendatangi dia. Lalu kita mulai berpikir, Tuhan tidak berpihak pada saya kan? Kesuksesan, kegembiraan dia, maka musuh kita ini tertawa terus, senang-senang terus. Tetapi ketika engkau sudah berdamai dengan dia, engkau sudah baik dengan dia, pada saat itu dia dapat ganjaran. Tetapi pada saat yang sama, engkau pun tidak merasakan bahwa ini adalah ganjaran karena engkau berbuat demikian untuk saya. Itu karena apa? Tuhan itu Maha Rahim. Dia bukan pemecah belah. Kasih itu mempersatukan. Jadi dalam keadaan emosi jangan harap kamu minta kamu punya lawan itu gagal lalu terjadi. Kalaupun terjadi mungkin takdir. Itu satu dari 1 juta. Coba kamu berpikir. Atau ayah kami dua pacar nih putus dia sebentar untuk pacar coba pelai mereka tambah bahagia itu. Mungkin mereka dapat ganjaran ketika dalam hubungan rumah tangga sendiri antara mereka berdua sendiri. Mungkin kita juga tahu karena Tuhan mau supaya kita jangan merasa bahwa apa yang Tuhan buat itu merupakan balasan dendam dari saya. Kedahsyatan kerajaan Allah bahkan mulai dari hal kecil sampai menjadi sandaran burung-burung pada tiang-tiang. Melalui perikop Injil Markus hari ini, Yesus mengajar kita supaya kita memiliki kesabaran dan menanti pertumbuhan kerajaan Allah dan tidak putus asa ketika melihat hasil yang tampaknya lambat atau kecil. Kadang-kadang itu kita di sini itu sudah banyak kejadian ya. Apa sedikit putus asa langsung ambil jalan pintas. Apa sedikit putus asa langsung titik. Sekarang kamu akan mengulangi janji permandianmu. Pada hari permandianmu, imam bertanya, apakah kamu menyangkal setan? Berjanjikah kamu untuk mengikuti Yesus? Waktu itu kamu masih terlampau kecil untuk menjawab sendiri. Oleh karena itu, ibu bapak seranimu menjawab. Tetapi pada hari ini, hari yang mulia ini, ibu gereja akan bertanya kepadamu dengan pertanyaan yang sama. Dan kali ini kamu dapat berjanji dengan mulutmu sendiri. Oleh karena itu, jawablah dengan kuat. Bersediakah kamu menyangkal? Sanggupkah kamu menyangkal setan? Ya, kami sanggup. Dan segala pekerjaannya? Ya, kami sanggup. Dan segala kesia-siaannya? Ya, kami sanggup. Percayakah kamu akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Ya, kami percaya. Percayakah kamu akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan dan telah menderita sengsara wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa? Ya, kami percaya. Percayakah kamu akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal? Ya, kami percaya. Percayakah kamu bahwa dalam komuni suci kamu menyambut tubuh dan darah Yesus Kristus? Ya, kami percaya. Berjanjikah kamu untuk taat sampai mati kepada segala pengajaran gereja? Ya, kami berjanji. Moga-moga yang Maha Kuasa menolong kamu untuk tetap setia sampai pada kehidupan kekal. Meski kami tanpa
orang tua yang selalu mengasihi kami, para pembimbing yang telah dengan tulus mengasihi kami, mendampingi kami selama kami mempersiapkan diri menyambut tubuh dan darah Kristus, serta pastor yang telah memperkenankan kami untuk menyambut komuni pertama pada hari ini. Berkatilah mereka semua ya Bapa, agar mereka memperoleh kebahagiaan sejati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, Engkau tahu bahwa kami menyayangi putra-putri kami dan berusaha untuk membahagiakan mereka, sebab itulah tanggung jawab kami. Kami mohon ya Bapa, bimbinglah putra-putri kami yang hari ini akan menerima komuni pertama. Janganlah Engkau biarkan mereka jauh daripadamu. Semoga mereka selalu setia kepadamu, sehingga kelak Engkau perkenankan berbahagia bersama di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih sebab Engkau telah percaya kepada kami untuk mendampingi anak-anak-Mu dalam persiapan komuni pertama. Dalam perjalanan selanjutnya, kami serahkan anak-anak ini pada penyertaan-Mu sendiri, agar mereka semakin dekat dalam mengenal dan mencintai Engkau. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, sumber segala kasih, kami menyadari bahwa Engkau mengutus kami untuk mendampingi dan mempersatukan umat di lingkungan kami, terutama mendampingi putra-putri kami. Demi pelayanan ini, kami mohon kepadamu, berilah kekuatan dan bimbingan Roh Kudus bagi para orang tua, agar senantiasa mampu menyiapkan anak-anak mereka untuk menyadari kebutuhannya dengan memberikan perhatian, pengertian, dan kehangatan cinta. Marilah kita mohon. Marilah kita hening sejenak, kita berdoa dalam hati kita masing-masing bagi seluruh anggota keluarga kita yang sudah mendahului kita, terkhusus orang tua dari anak-anak calon komuni ini yang telah mendahului mereka. Marilah kita mohon. Allah Bapa di surga, demikianlah doa dan permohonan kami. Sudi kiranya Engkau mengabulkannya dengan perantaraan Kristus Tuhan kami.
mohon Bapak Pastor berkenan mempersatukannya dengan kurban mulia Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Surga roti dan anggur ini kami bawa kepadamu, sebab kami tak dapat mempersembahkan sesuatu yang layak bagimu. Namun terima kasih karena anak-anak ini telah kau undang dalam perjamuan bersama Yesus Kristus Putramu. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami adakan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah imam sejati dan kekal yang menyerahkan dirinya sebagai kurban sepanjang masa demi keselamatan kami. Untuk mengenangkan Dia, kami mempersembahkan kurban ini. Dengan menyambut tubuh Kristus yang dikurbankan ini, kami dikuatkan, dan dengan minum darah Kristus yang dicurahkan ini, kami dimurnikan. Dari sebab itu, kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela,
Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Fransiskus Kopongkung, serta semua rohaniwan. Kami berdoa secara khusus bagi semua anggota keluarga kami, terkhusus anggota keluarga dari ke-25 anak yang akan menerima komuni pertama pada hari ini, di tempat perantauan, di tempat pekerjaan, di tempat studi maupun di tempat-tempat karya misi pelayanan. Semoga Allah senantiasa menaungi pekerjaan dan perjuangan mereka serta pelayanan mereka, agar mereka senantiasa dijauhkan dari mara bahaya dan diberikan kesuksesan. Kami juga berdoa bagi anggota keluarga kami, mereka semua yang pada kesempatan ini sedang sakit, di rumah maupun di rumah sakit. Semoga tangan kasih-Mu menjamah mereka agar mereka boleh sembuh kembali. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, anggota keluarga kami, terkhusus anggota keluarga dari ke-25 anak ini, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Angkat tangan tinggi. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga.
Pujilah Tuhan karena besar kasih setia-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan karena besar kasih setia-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan karena besar kasih setia-Nya. Jangan lupakan segala kebaikan-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah
pujilah Tuhan karena besar kasih setia-Nya. Puji syukur bagimu ya Tuhan, karena kasih-Nya yang berlimpah Kau curahkan bagiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan karena besar kasih setia-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan karena besar kasih setia-Nya.
Kami datang padamu mari, kalau budaya semakin rapuh, dalam diri kau kami merindu, bila manjat firman ilahi. Kami datang padamu mari, kalau gelisah kaulah muda, Engkau yang setia pada Allah, menataplah kaulah muda. Kami datang padamu mari, Tuhan rencana tepat di luar, termasuk jiwa iman, satu surga dengan kami. Kami datang padamu mari, Tuhan rencana tepat di luar, termasuk jiwa iman, satu surga dengan kami. Terima kasih.